Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh bakal bahas Classroom of the Elite volume 0 atau volume 0. Nah, video ini tuh adalah part 2 dari pembahasan volume 0 Classroom of the Elites. Video ini ceritanya tuh mengisahkan tentang masa lalu Ayano Koji, ayahnya Ayano Koji, dan tentang White Room. Video ini tuh isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi Atsuomi saat ini tuh masih lanjutin proyek pengembangan sumber daya manusia yang mau dia bangun. Nah, saat ini Atsuomi tuh datang ke sebuah tempat hiburan malam, dan dia tuh saat ini ada di ruang VIP. Atsuomi ini terlihat sangat lelah sampai-sampai dia tuh ketiduran. Tapi dia langsung dibangunin sama pekerja wanita di sana yang bernama Mika. Atsuomi dan Mika ini emang saling kenal dan mereka tuh sering mengobrol tentang kehidupan. Obrolan saat ini tuh menjadi semakin intens dan Atsuomi tuh seperti bermesraan dengan wanita pekerja di bar. Atsuomi juga di sini tuh mengakui nih kalau Mika ini emang ahli dalam bidangnya. Apalagi tentang mencari informasi dari para pelanggannya. Bisa dibilang Mika ini memanfaatkan senjata yang dia punya dengan baik. Sambil bermesraan, Atsuomi di sini tuh nunjukin banyak foto. Foto-foto itu adalah foto-foto orang-orang yang mau diajak sama Atsuomi untuk membangun proyeknya. Nah, Atsuomi ini nanya ke Mika tentang informasi apa aja yang Mika ketahui tentang orang-orang yang ada di foto tersebut. Mika di sini ngerasa kalau orang-orang itu bukanlah pelanggannya, jadi Mika tuh nggak pernah melihatnya. Di sini Mika mencoba melihat lagi, dan dia tuh pernah melihat satu orang yang bernama Sonezaki. Mika pun di sini menelpon salah satu temannya yang pernah melayani Sonezaki. Di sini Atsuomi tuh ngasih tugas ke Mika untuk mencari info tentang Sonezaki. Selain itu Atsuomi juga mau kalau Mika menyelidiki seseorang yang bernama Sasada. Tentunya bakal ada bayaran kalau Mika tuh mau melakukan tugas itu. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu dan renovasi lokasi proyek pun dilakukan. Jadi gedung proyeknya tuh bakal didominasi warna putih. Tujuannya supaya menandakan kalau tempat itu bersih dan suci. Di sini diketahui dengan kemampuan Atsuomi, dia tuh akhirnya sukses mengumpulkan banyak dana dengan cepat. Dan tentunya itu membuat Kamogawa jadi kagum. Nah, nama fasilitas pendidikan yang bakal dibangun sama Atsuomi di sini tuh diputusin namanya White Room. Saat ini Atsuomi juga ngadain wawancara dengan beberapa orang yang dia pilih. Tentunya Kamogawa juga ikut diajak untuk mengamati wawancara. Orang yang pertama datang bernama Soya. Atsuomi itu melihat manusia karena kemampuannya. Jadi walaupun Soya adalah dokter yang lisensinya udah dicabut, Atsuomi itu nggak peduli dengan itu. Yang terpenting bagi Atsuomi itu cara berpikir dan kemampuan dari Soya. Atsuomi ini tertarik sama kemampuan dari Soya. Atsuomi di sini ngajakin Soya untuk bekerja sebagai dokter dan peneliti di White Room. Singkat cerita, semua sesi wawancara pun selesai. Atsuomi di sini tuh mau ngumpulin beberapa orang yang ahli di bidangnya. Tujuannya untuk mengembangkan proyek White Room dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
Walaupun project udah mulai mau dijalankan, tapi Atsuomi di sini tuh ngerasa ada yang kurang. Atsuomi pun di sini berpikir dan dia tuh mutusin untuk menghubungi Tsukishiro. Ketika Tsukishiro ditelepon, Atsuomi di sini tuh agak kurang suka karena Tsukishiro tuh seolah-olah udah memprediksi kalau Atsuomi tuh bakal menelpon Tsukishiro. Di sini juga diketahui kalau Tsukishiro tuh sangat tahu bahwa Atsuomi tuh saat ini pasti lagi ada dalam masalah, makanya menelpon Tsukishiro. Di sini juga diliatin kalau Tsukishiro tuh tahu semua apa yang dilakuin Atsuomi, dan itu membuat Atsuomi tuh menjadi semakin kesal terhadap Tsukishiro. Singkat cerita, Atsuomi dan Tsukishiro pun akhirnya ketemuan di kantor Atsuomi. Mereka tuh di sana mengobrol. Di sini diketahui juga ternyata Tsukishiro tuh punya tugas untuk membantu proyeknya Atsuomi. Makanya Tsukishiro tuh bisa tahu semua tentang proyeknya. Saat ini Atsuomi nunjukin koran kepada Tsukishiro. Di sana tuh ada berita soal kematian wartawan lokal dan ditemukannya tubuh wartawan tersebut. Wartawan itu bisa dibilang gak suka dengan para politikus, dan wartawan itu mulai memuat berita-berita buruk tentang partai Citizen yang saat ini tuh berkuasa, dan bahkan dia juga menulis berita buruk tentang Naoe. Nah, Atsuomi itu di sini curiga kalau Tsukishiro tuh terlibat sama kematian wartawan itu. Di sini Atsuomi juga terlihat agak marah. Alasannya karena Naoe tuh gak menyuruh dia untuk menghabisi wartawan itu. Atsuomi itu bisa dibilang adalah orang kepercayaan Naoe dalam melakukan pekerjaan yang kotor. Tapi sekarang Naoe tuh gak ngasih tahu dia dan gak ngasih perintah ke dia. Makanya Atsuomi di sini agak marah. Atsuomi ngasih tahu kalau dia yang dikasih tugas, Atsuomi tuh gak bakal biarin tubuh wartawan itu ditemukan. Tsukishiro di sini ngasih tahu kalau tubuhnya nggak ditemukan, maka tikus-tikus lain tuh pasti bakal melakukan hal yang sama. Jadi berita-berita buruk masih tetap bakal ada. Karena hal itulah makanya tubuh wartawan itu harus ditemukan, supaya itu menjadi peringatan untuk tikus-tikus yang lainnya. Tsukishiro ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal terlibat dalam kasus tersebut. Jadi bakal ada orang lain yang bakal disalahkan. Jadi semuanya tuh bisa dibilang dilakukan dengan bersih. Atsuomi di sini tuh ngerasa kalau Tsukishiro ini adalah orang berbahaya. Setelah ngobrolin soal kasus, obrolan pun akhirnya beralih ke White Room. Intinya Atsuomi tuh di sini tuh butuh satu orang lagi dalam mengerjakan proyeknya. Dan dia mau Tsukishiro tuh nyariin orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Tsukishiro di sini mengerti dan dia tuh bakal membantu Atsuomi. Tapi di sini Tsukishiro, dia tuh mau mengkonfirmasi dulu soal info yang udah dia dapat tentang sosok Atsuomi. Jadi Tsukishiro ini bisa dibilang udah mencari tahu masa lalunya Atsuomi. Entah itu tentang keluarganya dan lain-lain. Intinya Tsukishiro tahu kalau Atsuomi itu berasal dari keluarga miskin dan hidupnya sangat sulit. Atsuomi di sini mengkonfirmasi hal itu. Atsuomi bilang walaupun di masa lalu hidup dia susah, tapi saat itu Atsuomi itu nggak berpikiran pesimis. Atsuomi itu tetap yakin kalau dia tuh bisa berada di puncak. Tsukishiro juga di sini penasaran tentang kenapa Atsuomi itu bisa tertarik menjadi politikus. Atsuomi ngasih tahu ketika dia bekerja sebagai host, ada seorang wanita yang ceritain soal kehidupan politisi yang banyak uang dan kekuasaan. Ketika diceritain hidup politisi, saat itu Atsuomi itu iri sama orang-orang yang bisa hidup mewah dari uang rakyat. Saat ini, setelah Tsukishiro mengkonfirmasi tentang masa lalu Atsuomi, Tsukishiro pun akhirnya mau membantu Atsuomi. Di sini juga, walaupun Atsuomi belum jelasin mau mencari apa, Tsukishiro tuh ternyata langsung ngasih data soal peneliti yang dibutuhin sama Atsuomi. Atsuomi ini ngerasa aneh karena Tsukishiro tuh bisa mengetahui semuanya.
Setelah ngobrol, Atsuomi dan Tsukishiro pun akhirnya keluar dari kantor. Ternyata di luar tuh udah menunggu seseorang, dan orang itu menggunakan jas berwarna putih. Jadi Tsukishiro tuh udah memanggil orang yang dicari sama Atsuomi. Jadi nama orang itu adalah Tsukake Tanji. Tentunya dia tuh adalah seorang peneliti. Atsuomi di sini tuh lagi-lagi dikejutkan karena Tsukishiro tuh udah membaca semua yang terjadi. Tsukishiro saat ini pamit pulang. Sedangkan di sini Suzukake saat ini tuh diwawancarai sama Atsuomi. Ketika melihat file riwayat Suzukake, Atsuomi di sini tuh nggak ngerti kenapa Tsukishiro tuh bisa merekomendasikan Suzukake. Padahal bagi Atsuomi tuh harusnya Suzukake biasa aja. Wawancara pun dimulai. Di sini Suzukake tuh terlihat kurang peduli dan kayak malas melakukan wawancara. Tapi walaupun gitu dia tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan Atsuomi. Suzukake ini bisa dibilang gak tertarik apapun selain melakukan observasi atau melakukan penelitian terhadap manusia. Saat ini Atsuomi di sini tuh nunjukin dokumen tentang apa yang bakal dia bangun di White Room. Suzukage saat ini tuh melihat dokumen-dokumen tersebut dan tiba-tiba matanya tuh menjadi berbinar-binar ketika mengetahui rancangan tentang White Room. Saat ini Atsuomi tuh lagi ngobrol sama Kamogawa di White Room yang masih dalam tahap renovasi. Diketahui ternyata Atsuomi ini dapetin anak-anak tuh berkat bantuan dari klan Oba. Singkat cerita 3 bulan berlalu. Saat ini tuh tinggal tahap akhir yaitu menyesuaikan kurikulum di White Room. Nah saat ini Atsuomi dan para penelitinya tuh berkumpul. Tentunya untuk membahas soal kurikulum pembelajaran di White Room. Di sini ada 4 orang peneliti yang dipilih untuk mendidik siswa generasi pertama. 4 peneliti itu adalah Ishida, Soya, Suzukake, dan Tabuchi. Nah keempat orang itu punya pemikiran yang beda-beda dan mereka tuh masih belum sejalan tentang kurikulum yang cocok. Bisa dibilang masing-masing peneliti tuh meyakini kalau kurikulum mereka lah yang terbaik. Di sini karena para peneliti belum sejalan, tentunya terjadilah perdebatan. Atsuomi di sini tentunya menghentikan perdebatan. Atsuomi di sini ngasih tahu, generasi pertama tuh bakal ada 15 bayi yang siap diuji coba. Atsuomi di sini juga nunjukin kartu nama dari masing-masing bayi itu, dan Atsuomi tuh di sini mengocok kartu nama tersebut. Atsuomi di sini dia tuh menyuruh Ishida, Soya, dan Suzukake untuk memilih masing-masing 5 kartu nama secara acak. Atsuomi ngasih tahu kalau anak-anak itu nantinya bakal dididik langsung oleh masing-masing peneliti. Jadi istilahnya generasi pertama tuh bakal dibagi menjadi 3 ruang kelas di White Room. Jadi setiap kelas tuh pelajarannya berbeda tergantung dari penelitinya tersebut. Nah di sini yang belum dapat kelas cumalah Tabuchi. Jadi saat ini tugas Tabuchi itu adalah mengawasi 3 peneliti dalam memberikan kurikulum pembelajaran yang mereka yakini. Jadi istilahnya Tabuchi itu bakal menjadi pengawasnya. Jadi karena pemikiran para peneliti tentang kurikulum berbeda-beda, jadi daripada ribut, Atsuomi itu di sini mengambil jalan tengah. Jadi para peneliti itu bisa menjalani metode masing-masing sesuai dengan keinginan mereka. Atsuomi di sini tuh ngasih tahu batas waktunya adalah 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun, para peneliti itu harus bisa menunjukkan hasilnya. Yang metodenya menunjukkan hasil terbaik, maka metode itulah yang bakal dijadikan kurikulum resmi di generasi selanjutnya. Para peneliti di sini tuh terlihat senang mengetahui hal itu. Bisa dibilang itu adalah solusi yang tepat. Atsuomi ngasih tahu kalau keputusan yang sekarang tuh ada perjanjiannya. Jadi kalau ada peneliti yang gak bisa menunjukkan hasil yang baik, maka peneliti itu harus membayar denda dengan mengembalikan semua gaji yang dia dapat selama 3 tahun. Atau kalau misalkan udah 3 tahun dan udah dipilih kurikulum yang cocok untuk White Room,
Tapi ternyata masih ada peneliti yang gak setuju, maka yang gak ikut perintah atau yang gak setuju itu bakal dikenakan sebuah denda. Jadi dalam 3 tahun para peneliti itu bisa dibilang harus sepakat untuk menetapkan kurikulum yang bagus. Jadi gak boleh lagi ada perdebatan. Jadi bisa dibilang hanya generasi pertama lah yang punya kurikulum beda-beda. Generasi selanjutnya tuh para siswa bakal dapat kurikulum yang udah diputuskan bersama. Singkat cerita 3 tahun pun berlalu. Kehidupan Atsuomi ini berubah dan dia saat ini udah gak susah lagi. Atsuomi saat ini ada di dalam mobil yang lagi disupirin orang lain. Diketahui juga dalam 3 tahun banyak orang yang mau berinvestasi di White Room. Atsuomi saat ini tuh bahkan mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi nggak semua dana tuh dipakai ke White Room. Kalau ada lebihnya maka dana itu bisa masuk ke kantong pribadinya. Atsuomi saat ini tuh lagi bersiap untuk menggarap generasi yang kedua. Dan fakta menariknya, 30% dari anak-anak generasi kedua, mereka tuh adalah anak haram dari orang-orang kaya yang gak mau dipublikasi. Karena hal itu, dengan berkembangnya White Room, Atsuomi tuh saat ini menjadi sangat berharap. Dia sangat yakin kalau White Room bakal bisa membawanya ke puncak. Saat ini Atsuomi itu menyambut kedatangan Narumori yang baru tiba di White Room. Dalam 3 tahun ini, Atsuomi itu selalu berhubungan baik dengan Narumori. Narumori itu udah banyak membantu Atsuomi dalam membuat White Room. Makanya, sebelum orang lain melihat White Room, Atsuomi itu mau nunjukin dulu White Room kepada Narumori. Narumori ngasih tahu alasan dia membantu White Room itu semua karena dia tuh mau menyelamatkan banyak anak, terutama yang terlantar supaya bisa mendapatkan pendidikan dan punya masa depan yang baik. Atsuomi saat ini tuh mengajak Narumori keliling White Room. Atsuomi juga di sini jelasin tentang 3 kelas yang saat ini tuh ada di White Room. Di sini dilihatin juga sebuah tes tertulis. Anak-anak 3 tahun itu, mereka tuh mengerjakan soal-soal tersebut. Narumori di sini kagum karena anak-anak 3 tahun udah diajarin hitung-hitungan dasar dan disuruh ngerjain soal. Di sini ketika lagi ngerjain soal, reaksi anak-anak kelas Ishida dan Soya, reaksi mereka tuh ternyata nggak jauh beda. Mereka tuh terlihat bingung ketika ada ujian mendadak. Di sini yang berbeda tuh adalah reaksi dari anak-anak kelasnya Suzukake. Reaksi anak-anak di kelas itu terlihat gak ada emosi. Jadi walaupun mereka gak bisa mengerjakan soalnya, anak-anak Suzukake ini gak ada emosinya. Bahkan ketika ujian dadakan mereka tuh tetap tenang. Suzukake di sini mengkonfirmasi anak-anak di kelasnya tuh emang udah diajari seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai emosi, maka bakal dikasih hukuman fisik. Bahkan metode ajarannya tuh udah dilakuin dari bayi. Narumori yang mendengar itu dia tuh terlihat agak kurang suka dengan metode tersebut. Tapi di sini Narumori diam aja. Hasil ujian pun keluar. Anak-anak dari kelas Suzukake ternyata nilainya tuh tinggi-tinggi. Suzukake di sini ngasih tahu kalau anak-anak tuh sangat takut dengan hukuman berbau fisik. Jadi metodenya tuh seolah-olah seperti mendorong anak-anak ke tepi jurang. Nah, untuk pertama kali pasti bakal ketakutan ketika ada di tepi jurang. Tapi kalau udah terbiasa maka anak-anak itu nggak bakal takut lagi. Dan anak-anak itu pasti terbiasa dengan cara menyesuaikan diri. Narumori di sini marah sama metode pendidikan Suzukake. Jadi bisa dibilang metode itu gak manusiawi. Bagi Narumori, metode Ishida dan Soya, metode mereka tuh jauh lebih manusiawi. Dan hasilnya pun udah di atas rata-rata anak-anak seumuran mereka. Narumori di sini ngasih tahu sebaiknya Atsuomi itu menolak metode pelatihan Suzukake. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli dengan jenis metodenya.
Yang terpenting bagi Atsuomi itu adalah hasilnya. Dan anak-anak dari kelas Suzukake, mereka tuh menunjukkan hasil yang sangat baik. Di sini terlihat juga kalau Ishida sama Soya tuh tertarik dengan metode Suzukake. Mereka sebagai peneliti tentunya tuh penasaran dengan perkembangan anak-anak tersebut. Jadi mereka tuh penasaran sama anak-anak yang diberi metode yang keras. Ketiga kelas tuh sebenarnya menunjukkan hasil yang bagus. Dan hasilnya tuh ada di atas rata-rata anak seumuran 3 tahun. Cuma di sini yang paling menonjol tuh emang kelasnya Suzukake. Mereka tuh bisa dibilang banyak bisanya. Bahkan mereka tuh bisa main piano seperti orang-orang profesional. Padahal mereka tuh anak-anak 3 tahun. Tapi mereka tuh udah seperti pemain piano profesional. Metode pelajaran kelas Suzukake ini emang bisa dibilang sangat kejam. Karena metode itu memaksa anak untuk bisa. Kalau nggak bisa maka anak-anak tuh bakal dihukum secara fisik. Jadi menurut Suzukake, karena keterpaksaan itulah anak-anak bisa berkembang. Atsuomi di sini tuh merinding ketika tahu kalau anak-anak kelas Suzukake berhasil meraih hasil tinggi di semua bidang. Setelah didiskusikan, Ishida dan Soya, mereka tuh setuju untuk mengikuti metode Suzukake. Mereka sangat yakin dengan menggunakan metode Suzukake yang menghilangkan sebuah emosi, maka mereka tuh bisa menciptakan manusia terkuat. Mereka tuh penasaran dengan penciptaan manusia terkuat. Karena di sini udah sepakat, generasi kedua White Room pun kurikulumnya bakal berasal dari kurikulum Suzukake. Narumori di sini tuh terlihat kurang suka dan dia mau pergi. Sebelum pergi, Atsuomi ngasih tahu, walaupun metodenya terlihat kejam, tapi semua itu juga masih termasuk pendidikan. Narumori di sini nggak peduli dan dia tuh langsung keluar dari White Room. Atsuomi juga di sini tuh ternyata punya tujuan yang baru. Dia tuh mau menciptakan 100 manusia sempurna di White Room. Nah, karena kurikulumnya bakal menjadi sangat kejam, Atsuomi berpikir untuk sebisa mungkin jangan sampai kalau White Room terpublish. 1 jam pun berlalu. Narumori dan Atsuomi saat ini mengobrol. Narumori di sini kagum karena anak-anak di generasi pertama, mereka semua tuh udah lebih hebat daripada anak-anak seusianya. Jadi ketiga kelas itu anak-anaknya tuh semuanya adalah anak-anak yang hebat. Bisa dibilang sangat sulit untuk mencapai level itu ketika mereka di usia 3 tahun. Narumori di sini ngasih tahu tanpa metode Suzukake, anak-anak tuh bisa tercipta dengan hebat. Jadi harusnya nggak perlu pakai metode Suzukake dan nggak perlu menghilangkan emosi anak-anak. Narumori ngasih tahu dia bakal mendukung White Room kalau Atsuomi tuh nggak pakai metode Suzukake. Atsuomi di sini mengerti maksud baik Narumori, tapi di sini Atsuomi tuh ngasih tahu kalau dia mau menciptakan orang-orang yang sangat unggul. Dia tuh mau menciptakan manusia-manusia luar biasa yang bisa memenangkan olimpiade bergengsi dunia. Atau mungkin bisa memenangkan olahraga bergengsi dunia. Jadi intinya dia tuh mau mendidik anak-anak supaya bisa sampai ke tahap menjadi orang terbaik di dunia. Narumori ngasih tahu kalau itu berlebihan. Narumori ngerasa anak-anak terlantar dan dibuang, mereka tuh nggak perlu kekuatan sebesar itu. Cukup dengan kasih pendidikan yang bagus supaya mereka tuh bisa bertahan hidup di luar. Jadi nggak perlu berlebihan sampai ke tahap menjadi terbaik di dunia. Apalagi cara menggapainya tuh dengan metode yang kejam. Atsuomi di sini tuh hanya mengangguk. Narumori di sini tuh ngasih tahu kalau pendidikan yang baik adalah pendidikan yang ngasih cinta kepada setiap anak. Dengan metode cinta, Narumori yakin bahwa White Room tuh bakal dikenal di kalangan masyarakat. Setelah itu Narumori pun dia pergi.
Atsuomi saat ini tuh menganggap kalau Narumori ini berpikiran sangat naif. Dunia tuh gak seindah dan gak semudah yang dibayangkan. Jadi butuh hasil yang luar biasa supaya para investor tertarik. Hasil yang cuma bisa untuk bertahan hidup, bisa dibilang di dunia pendidikan udah biasa. Jadi kalau mau menarik investor, maka hasilnya tuh harus lebih dari itu. Atsuomi itu bakal menjadikan White Room sebagai sarana untuk mengubah dunia. Atsuomi saat ini tuh masih terus berpikir. Kurikulum Suzukake ini bisa dibilang sangat kejam. Dan itu juga pasti bakal berdampak sama para investor yang bakal menjadi ragu untuk menyimpan uangnya di White Room. Setelah dipikirkan, Atsuomi ini ngerasa kalau dia tuh harus punya anak. Dan anaknya tuh harus masuk White Room. Dengan gitu, Atsuomi tuh bisa menunjukkan ke para investor kalau White Room tuh gak sekejam dengan apa yang dipikirkan orang-orang. Buktinya Atsuomi tuh memasukkan anaknya untuk belajar di White Room. Atsuomi saat ini mendatangi Mika. Dan dia ngasih tahu kalau dia tuh bakal menikah dengan Mika. Mika di sini tentunya tertawa dengan itu. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini butuh anak. Dengan punya anak, maka dia tuh bakal bisa menuju ke puncak. Tentunya Atsuomi tuh ngasih tahu kalau dia bakal bayar Mika. Atsuomi ngasih tahu, Mika dipilih karena Mika tuh ahli berpura-pura maupun ahli dalam mendapatkan informasi. Ya intinya Mika ini cocok untuk menjadi ibu dari anaknya Atsuomi. Selain itu, Mika dipilih juga karena latar belakangnya tuh yang bukan dari orang berpendidikan. Bahkan cenderung dengan latar belakang yang buruk. Makanya anak dari Mika ini cocok sebagai pembuktian. Bisa dibilang Atsuomi ini mau mencoba untuk memoles batu biasa di pinggiran jalan menjadi sebuah permata. Singkat cerita, kontrak pun dibentuk. Jadi Mika tuh di sini nggak masalah menerima kerjaan harus hamil anak orang. Jadi dia tuh menganggap proses kehamilan yang bakal dia jalani bisa dibilang itu semua merupakan bagian pekerjaannya. Makanya dia tuh gak masalah punya anak terus dibawa sama Atsuomi. Beberapa waktu berlalu dan Mika pun akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak. Diketahui ternyata Mika ini dikasih uang yang banyak, bahkan per bulannya tuh digaji tinggi. Saat ini Mika bertemu Atsuomi. Dia tuh mau protes karena ternyata kehidupan setelah hamil tuh gak mudah. Tapi di sini Atsuomi langsung ngasih 50 juta yen kepada Mika. Karena dikasih uang, Mika di sini tuh nggak jadi protesnya. Atsuomi juga di sini tuh nanyain kepada Mika soal nama yang bakal diberikan untuk anak mereka. Mika di sini berpikir dan dia tuh ngasih nama Kiyotaka. Setelah itu mereka pun berpisah. Singkat cerita, saat ini tibalah pembahasan untuk kurikulum generasi keempat. Diketahui juga, ternyata ada banyak anak dari generasi sebelumnya yang udah mulai nggak bisa mengikuti kurikulum karena sulit. Di sini ada juga pembahasan soal buruknya adaptasi para siswa di kehidupan masyarakat. Jadi para siswa tuh terlihat agak sulit dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Makanya saat ini mereka juga membahasnya. Dan mereka tuh ngerasa harus membuat program supaya para siswa di generasi berikutnya bisa berbaur secara baik dengan masyarakat. Di sini Atsuomi ngasih tahu ke para peneliti kalau generasi keempat tuh harus menggunakan kurikulum yang dinamakan dengan beta. Para peneliti di sini tuh terkejut karena kurikulum beta tuh punya level pelajaran sampai level 10. Bisa dibilang kurikulum beta ini gak bakal ada satupun siswa yang bisa mengikutinya. Selain itu, para peneliti juga terkejut karena Atsuomi tuh mau kalau anaknya tuh diikuti kurikulum beta. Para peneliti di sini tuh agak ragu, tapi Atsuomi tetap pada pendiriannya.
Diketahui juga jumlah anak generasi keempat, ternyata jumlahnya tuh ada 74 anak. Di sini diketahui juga kalau Atsuomi udah nyiapin cara untuk mengatasi anak-anak yang gagal di White Room. Ya intinya semuanya udah aman dan harusnya nggak ada satupun yang bisa bocorin tentang White Room. Jadi walaupun anak-anak itu udah keluar dari White Room, anak-anak itu harusnya nggak bakal cerita tentang White Room. Di sini, karena Atsuomi udah memutuskan, para peneliti itu saat ini nggak bisa membantahnya. Dan mereka tuh udah mutusin bakal ngasih kurikulum beta untuk generasi keempat. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini tuh gua mau ngucapin terima kasih dulu kepada kalian yang udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Amrujieo, Noviana, Muhammad Setiaji, Ashar Januri, Sukasa, Isan Budiono, Mikizari, Ted Zero, Rev, HS, Sasuga Kuasama, dan Galih Arya. Sekali lagi di sini gue ucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.